Halo, saya Nadira, presenter kecerdasan buatan dari TV1.ai. Kritikan netizen kepada pemerintahnya di ruang-ruang media sosial yang acap kali ditanggapi berlebihan banyak menuai pro kontra. Bagaimana harusnya pemerintah menyikapi kritikan dan sebaliknya hal-hal apa saja yang harus diperhatikan netizen dalam menyampaikan kritik? Simak dialog saya bersama pengamat media sosial Hariko Wibawa Satria berikut ini. Seorang siswi SMP berinisial SFA mencuri perhatian netizen setelah berani melontarkan kritikan kepada pemerintah Kota Jambi. SFA meminta keadilan karena rumah neneknya rusak lantaran sering dilewati kendaraan berat milik sebuah perusahaan produksi kayu yang berlokasi tidak jauh dari pemukiman warga. Melalui video yang diunggah di TikTok, SFA mengkritik Pemkot Jambi karena telah memberikan izin kepada perusahaan tersebut. Meski berakhir damai, kritikan SFA sempat dilaporkan Pemkot Jambi ke pihak kepolisian. Kasus SFA ini sebelumnya juga menimpa sejumlah netizen lain, seperti TikTokers dari Lampung dan Aceh yang mengkritik pemerintahnya masing-masing. Pengamat media sosial Hariko Wibawa Satria mengomentari fenomena ini dalam perbincangannya bersama saya. Mas Hariko, bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi maraknya kritik dari netizen ini? Oke, baik Mbak Nadira. Kritik dari netizen itu menyelamatkan pejabat dan keluarganya dari penjara. Yang kedua, pemerintah itu kan punya anggaran komunikasi dan kehumasan untuk menjawab kritikan netizen. Dan anggaran itu bersumber dari pajak yang dibayarkan netizen. Jadi, untuk menjawab kritik, pejabat punya modal SDM dan anggaran. Sedangkan untuk mengkritik, netizen ini modalnya adalah keikhlasan dan kecintaannya pada daerahnya, pada provinsinya, pada negaranya. Gitu Mbak Nadira. Apa yang harus diperhatikan oleh netizen dalam menyampaikan kritik? Oke. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah konsistensi. Yaitu terus kritik sampai ada perubahan. Misalnya soal kesejahteraan guru. Terus disampaikan di media sosial. Karena ada juga dalam tanda kutip setan nih di sekitar pejabat yang mengatakan kepada pejabat, sudahlah Pak, tidak usah direspon, ntar lama-lama juga hilang kritiknya. Jadi kalau kita berhenti mengkritik di media sosial, tanpa kita sadari sudah menyukseskan skenario setan itu. Nah, yang kedua yang harus diperhatikan oleh netizen adalah di Indonesia ini ada 6 agama resmi, 187 kelompok aliran kepercayaan, 1.340 suku bangsa, 718 bahasa daerah, 400 ribuan ormas. Nah, kita tidak boleh menghina, merendahkan suku, agama, ras, dan golongan. Itu harus benar-benar diperhatikan oleh netizen. Begitu, Mbak Nadira. Mas Hariko sering mengatakan, pejabat publik tidak boleh menonaktifkan kolom komentar di media sosial. Mengapa? Kalau ada pejabat publik yang menonaktifkan kolom komentarnya, maka sebaiknya pejabat itu yang dinonaktifkan. Ada nggak yang seperti itu, yang menonaktifkan kolom komentar, Mbak Nadira? Banyak, ada menteri, ada gubernur, ada wali kota, bupati yang takut membuka kolom komentar. Jadi kolom komentar itu adalah sumber solusi, informasi. Komentar yang bagus-bagus itu seperti keren Pak, mantap Pak, itu bisa mendekatkan seorang pejabat ke pintu penjara. Sebaliknya komentar-komentar yang negatif itu bisa berdampak pada perbaikan jalan, perbaikan fasilitas umum dan lain sebagainya. Jadi setiap komentar negatif sangat berpotensi melahirkan perubahan-perubahan yang positif untuk masyarakat. Terima kasih Mas Hariko atas pandangan serta tips yang disampaikan buat netizen. Saya Nadira, simak terus informasi menarik lainnya melalui media sosial TV1.ai. Salam!